Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman azani Allah iyakum, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya, terutama kenikmatan yang teramat besar bagi kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Ketiga pokok pangkal nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib senantiasa kita tegakkan kesyukurannya melalui mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah kepadanya dan mengikhlaskan agama Islam ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita dalam hidup ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, senantiasa mencontoh, meneladani keteladanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau hingga yaumil qiyamah. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita melanjutkan ta'lim kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan insyaallah dengan surah Ali Imran dari ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Sebagaimana tadi sudah diawali, sudah dibaca oleh salah seorang ikhwan kita, dan kita semuanya sama-sama telah menyimak dengan seksama, menyimak dengan baik. Maka untuk itu marilah kita sama-sama memahami apa yang terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan dan kita sama-sama mendengarkan itu. Mari para ikhwan dan akhwat rahimakumullah,
dimulai dari ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir selamanya ya, tidak berguna ya, atau tidak ada gunanya daripada mereka akan harta benda mereka, amwaluhum, harta benda mereka, wala auladuhum, dan juga demikian tidak berguna ya akan anak-anak mereka, minallahi syai'a, dari Allah Subhanahu wa taala, dari menahan akan azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka lah ya sebagai bahan bakar daripada an-nar, yakni api neraka. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sering kita menyaksikan di dalam kehidupan dunia ini, orang bisa saja setelah melakukan berkali-kali ya kesalahan, pelanggaran terhadap aturan-aturan yang utama itu adalah pelanggaran terhadap aturan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun mayoritas manusia tentu tidak banyak mempedulikan pelanggaran terhadap hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala itu. Katakanlah hukum yang disepakati, contohnya seperti di negeri kita, apa yang orang menyebutnya dengan hukum positif ya. Orang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, misalnya seperti mencuri ya. Kemudian dihaluskan kata-kata itu menjadi kalau mencurinya dalam skala yang besar ya, bisa berubah kalimatnya menjadi korupsi ya. Orangnya biasanya umumnya lazimnya pencuri atau kata lain maling, maka diperhalus menjadi koruptor. Tidak sedikit yang lolos dari hukum. Sebabnya apa? Sebabnya ada dua hal ini para ikhwan. Jadi amwaluhum wala auladuhum dikatakan di sini. Ya. Jadi yang di sini Allah nyatakan tidak ada guna bagi mereka orang-orang yang kafir itu harta benda dan anak-anak mereka. Karena selama di dunia ini kita menyaksikan bahwa dengan harta yang banyak, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran itu bisa saja ditebus. Satu dengan hartanya, kedua dengan anak-anak yang punya jabatan tinggi, yang punya pangkat kedudukan yang tinggi, yang biasa disebut dengan yang memberikan backingan ya. Seperti itu. Tetapi nanti mereka orang-orang yang senantiasa melanggar akan hukum-hukum, terutama hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena yang masuk dalam ranah kalimat ingkar kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah melanggar akan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat Islam. Maka di hadapan Allah di akhirat nanti sedikit pun tidak ada guna, tidak ada manfaat dari harta benda mereka dan anak-anak mereka yang dibanggakan selama di dunia ini. Minallahi syai'a,
dari azab Allah, dari siksaan Allah sedikit pun. Jadi kalimat syai'an ini perlu digarisbawahi oleh kita semua, bahwa sedikit pun tidak ada manfaat, tidak ada gunanya, tidak bisa menolak akan siksaan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu nanti akan merasakan mereka sebagai bahan bakar daripada api neraka. Di dalam ayat lain kita sudah sama membaca para ikhwan dan akhwat bahwasanya neraka itu ternyata bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Kiranya manusia itu adalah ada pada ayat ini, ayat 10 surah Ali Imran ini. Ya, ini orang-orang yang kafir, bukan manusia secara umum, melainkan khusus yang mendapatkan predikat kafir inilah. Siapa mereka? Nanti akan Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan, ya. Allah telah menjelaskan. Kita akan tahu nanti setelah kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesudah ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-11 para ikhwan. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ya. Keadaan mereka, maksudnya keadaan mereka orang-orang yang ingkar tadi, yang melanggar akan aturan Allah Subhanahu wa taala tadi, yang kafir tadi itu, seperti ali Fir'aun, yakni pengikut-pengikut Fir'aun maksudnya. Ali Fir'aun itu bisa bermakna keluarga Fir'aun, ya. Ya. Lebih luas lagi adalah maknanya adalah keluarga daripada Fir'aun, gelar raja pada masa Nabi Musa ini Fir'aun ini. Walladzina min qablihim, dan seperti orang-orang yang sebelum mereka. Mereka yang dimaksud adalah ali Fir'aun tadi. Ya. Jadi rupanya ini adalah sudah ada generasi-generasi yang terdahulu sebelum orang-orang yang disebutkan pada ayat 10 tadi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dibandingkan mereka ini oleh Allah SWT dengan umat pada masa Nabi Musa, mereka cenderung ikut kepada kepemimpinan Fir'aun, yang notabene Fir'aun ini adalah yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun ini telah mengaku dirinya sebagai Tuhan yang lebih tinggi daripada Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa sebagai Tuhan bagi semesta alam. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Bagaimana mereka ini dari generasi ke generasi saling mewariskan kadzabu bi ayatina. Mereka itu mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat kadzabu bi ayatina ini perlu difahami oleh kita. Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang sifatnya orang langsung mengatakan bahwa ayat, misalnya seperti sekarang ini banyak berseliweran komentar-komentar orang-orang yang mengaku dirinya pandai, ya, mengaku dirinya hebat. Bahkan ada yang pernah didebat oleh Ahmad Didat, ya, Mr. Dr. Ahmad Didat,
guru daripada ya Dr. Zakir Naik, bahwa orang itu mengatakan bahwa Al-Quran ini katanya 75% itu telah mengambil dari kitab sebelumnya, kitab mereka, kitab dari orang itu, ya seperti itulah. Tetapi kata Dr. Ahmad Didat ini, selama 75 menit orang ini berpidato, ya, menyampaikan paparannya, tidak ada satu contoh ayat pun yang dia kemukakan ayat yang mana yang diambil dari kitab mereka itu masuk dalam Al-Quran. Nah ini kata beliau dalam tanda petik, ini luar biasa ini orang ini. Mestinya dalam waktu yang lama dia bicara itu, dia bisa kemukakan 1-2 contoh, ternyata tidak ada. Berarti hanya pembicaraan yang panjang dengan gelar dia yang panjang itu hanya membual saja. Seperti itu para ikhwan. Ya, kata lainnya pepesan kosong atau omong kosong. Nah, seperti itu. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tetapi ada sisi lain mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, walaupun orang-orang banyak mempercayai bahwa Al-Quran ini sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ketika disampaikan hukum-hukum yang terkandung dalamnya, mereka banyak yang menolak. Nah, seperti itu juga termasuk dalam kategori mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti generasi yang nyata-nyata mereka itu telah ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa disiksa, diazab manusia ini itu lantaran dosa yang dilakukannya. Oleh karena melewati ayat ini, maka hendaklah kaum muslimin dan muslimat menyadari bahwasanya tidak boleh satu ayat pun di dalam Al-Quran ini kita ingkari. Apalagi banyak ayat ya para ikhwan dan akhwat. Tidak boleh. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan muslimat untuk menutup aurat dengan sempurna, ya, untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka, maka orang yang beriman mereka segera melakukan untuk menutup auratnya. Yang boleh terbuka kecuali sebagaimana isyarat Rasulullah hanya ini dan ini. Jadi hanya muka dan kedua telapak tangan. Sementara sebaliknya, orang-orang yang ingkar pada ayat Allah Subhanahu wa taala, meski dia berulang kali membacanya dengan segala macam alasan, dia mengatakan bahwa di antaranya ada orang yang mengatakan seperti ini. Untuk mendapatkan nilai 10 itu ya tidak harus 9 tambah 1 gitu. Bisa saja 5 tambah 5, 7 tambah 3 dan seterusnya. Nah ini namanya, kalau menurut kami fahami, ini mengelak daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Jadi dalam benak beliau bahwasanya itu benar. Tetapi yang punya hukum ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tentu berbeda dengan anggapan dan pemahaman manusia. Nah ini maka dari itu hendaklah kita sadar bahwasanya ayat Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan demikian. Janganlah kita berdiplomasi dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita dan pencipta jagat raya ini.
Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat keras ya akan siksaannya, ya, sangat keras hukumannya atau siksaannya. Jadi tentu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang difahami oleh kita baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat. Di dunia ini adalah baru ibarat cambukan-cambukan kecil saja bagi orang-orang yang kafir itu. Tapi nanti di akhirat akan menjumpai yang sebenar-benarnya siksaan dengan kalimat syadidul iqab. Sangat keras akan siksaan Allah Subhanahu wa taala itu. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebelum kita lanjut pada ayat yang ke-12 dan 13. Ayat yang ke-12 dan 13 ini ada satu riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sepulangnya Rasulullah dan para sahabat, ya, para ikhwan dan akhwat, dari perang Badar yang pada saat itu qadarullah Allah memenangkan kaum muslimin dengan perbandingan yang jumlah pasukan muslimin sangat jauh perbandingannya dengan jumlah pasukan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, terutama yang dipelopori oleh musyrikin Quraisy, yang mereka itu senantiasa bahkan mengikuti sampai kemanapun perginya Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Jadi di dalam riwayat bahwa Badar itu berada di sebelah selatan dari kota Madinah. Artinya arah dari Madinah ke kota Makkah. Setelah selesai perang Badar ini, para ikhwan dan akhwat, Rasulullah SAW sampai di Madinah. Beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu. Dan kita tahu bahwa yang tinggal di Madinah itu selain muslimin juga ada orang-orang Nasrani, juga ada kelompok orang-orang Yahudi. Pada saat itu Rasulullah mengumpulkan Yahudi Bani Qainuqa. Nah, jadi di sini nanti kan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini memberi label kepada mereka itu. Sebab ada juga ini orang-orang yang mengaku cendekiawan, mengaku ilmuwan, ya, dalam Islam bahkan, ya, berusaha untuk membela mereka ini dengan mengatakan bahwa yang disebut orang-orang kafir itu tidak termasuk orang-orang Yahudi gitu. Tidak termasuk orang Nasrani gitu. Orang kafir dalam Al-Quran itu katanya hanya ditujukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy di Makkah, kata mereka. Nih makanya perhatikan nih para ikhwan akhwat, bahwa sabab nuzul ayat yang ke-12-13 ini, nah itu ketika Rasulullah mengumpulkan orang Yahudi, ya, Bani Qainuqa, salah satu dari golongan Yahudi yang ada di Madinah itu. Lantas beliau bersabda kepada mereka, wahai orang-orang Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kalian, tidak menimpakan kalian siksaan sebagaimana yang menimpa kepada kaum Quraisy di dalam peperangan Badar itu. Gitu para ikhwan, ya. Itu kalimat yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi ini. Namun apa yang terjadi para ikhwan? Salah seorang dari orang Yahudi ini interupsi, katakanlah sekarang ini, ya. Interupsi, misalnya dalam sebuah diskusi dia interupsi,
Memang mereka itu tidak mau mengaku bahwa mereka ini orang yang di bawah. Mereka ini sesungguhnya yang kalau mau bicara yang paling rasis itu yang mereka itu. Karena manusia dan semua ke bumi ini tidak ada yang berhak diberi label manusia kecuali mereka. Ya ini para ikhwan. Dia bilang begini, wahai Muhammad, kata dia, kamu jangan terlalu terlena dengan dirimu, katanya. Kamu baru menemukan musuh seperti orang-orang Quraisy Makkah, yang mereka itu sesungguhnya orang-orang bodoh, tidak mengerti taktik dan teknik berperang seperti kami ini. Kalau kamu bertemu dengan kami, kamu tidak bisa menang seperti itu. Gitu. Saya ulang lagi, kamu bisa menang melawan orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, ya. Itu karena orang-orang Quraisy itu orang-orang bodoh, nggak ngerti berperang katanya. Kamu belum pernah ketemu dengan yang sekaliber kami ini. Kamu tidak akan bisa seperti itu. Tentunya Rasulullah SAW yang wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak akan mengeluarkan jawaban spontan gitu jawab, tidak. Seperti itu. Coba ini kita fahami bagaimana perjuangan beliau ini menghadapi orang yang punya watak semacam itu, para ikhwan dan akhwat. Padahal hidup mereka itu ibaratnya numpang di kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, dan dilindungi mereka dengan perjanjian yang namanya Sulhul Madinah. Ya, perjanjian Madinah. Sama-sama kita hidup bersama di dalam sebuah kota, yaitu kota Madinah ini. Sama-sama menjaga kemaslahatan hidup. Kok seperti itu hati mereka ya? Nah, seperti itu mereka balasannya. Air susu dibalas air tuba. Jadi memang begitu kiranya sepanjang zaman pemimpinnya Rasulullah SAW, para nabi, orang-orang soleh, selalu ini mereka ini membuat kerusuhan semacam itu dengan pernyataan yang seperti itu. Maka karena Rasulullah SAW tidak keluar dari ucapannya kecuali apa yang diwahyukan, bukan berdasarkan hawa nafsunya, maka tentu semua persoalan para ikhwan tunggu jawaban dari Allah. Maka Allah turunkan ayat yang ke-12 dan 13 ini, para ikhwan. Ya ikhwan ya, mari kita sama-sama perhatikan. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Nah, Nabi Muhammad SAW setelah mendengarkan ayat ini langsung disampaikan di hadapan orang tadi, manusia yang sombong tadi, si Yahudi sombong tadi itu. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, satughlabuna, kalian akan dikalahkan. Tuh, ya kan? Yang tadi petentang-petenteng, padahal pasukan Rasulullah dan kaum muslimin sudah berjuang keras menghadapi orang-orang yang memang sudah apa istilahnya, sudah siap ingin menghancurkan kaum muslimin. Tapi Allah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh si Yahudi tadi dianggap remeh, dianggap belum ketemu lawan tanding yang lebih gagah, kata dia. Subhanallah. Ya. Jadi pernyataan pertama dalam ayat yang ke-12 ini, para ikhwan, orang-orang kafir yang dimaksud
termasuk seorang yang tadi bilang kepada Nabi pada asbab nuzul ayat tadi, satughlabuna, kamu pasti akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu semuanya akan digiring, ya, akan digiring ke dalam neraka jahanam, ya, digiring. Hasyar itu artinya digiring, ya, penggiringan. Kamu akan digiring, wahai sekalian orang kafir, ke dalam neraka jahanam. Nah, ini jawaban bagi orang yang tadi merasa hebat menafsirkan kata kafir tidak tertuju kepada orang Yahudi. Nih, coba dibaca sekali lagi sabab nuzul dan ayat ini, ya kan? Apa maksudnya? Qul lil ladzina kafaru, katakanlah pada orang-orang yang kafir itu. Orang kafir yang dimaksud ditunjuk oleh ayat ini adalah orang Yahudi tadi, dari Bani Qainuqa tadi. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam, kalian akan dikalahkan dan kalian akan digiring ke dalam neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, ya. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi ada banyak orang yang berpenyakit di hati mereka, bahkan ada dalam kalangan kita muslimin ini hari ini, tidak bisa mengerti kita kenapa sebegitu hebat permusuhan mereka orang-orang Yahudi terhadap muslimin. Kok segitu hebat juga ini kita berkelit, bermain kata-kata, bermain bersilat lidah untuk melawan Allah SWT dan Rasulnya, akan ketetapan Allah SWT bahwa mereka itu memang orang yang telah menentang kepada ajaran Allah SWT dari dulu hingga datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah wahai muslimin muslimat bahwa agama yang Allah SWT berikan hanyalah al-Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah al-Islam. Jadi ini harus diyakini oleh kita semua. Kalau ada orang yang mengucapkan ada agama yang diturunkan Allah selain Islam, berarti ini adalah skeptis, kemunafikan. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama dan berhak masuk dalam surga, itu kalimat-kalimat skeptis, menggiring opini agar melemahkan akidah umat Islam. Ini percayalah itu. Apalagi dengan berseliwerannya YouTube dan lain sebagainya ini, ya, ini banyak. Nah, maka kita harus sungguh-sungguh nih belajar langsung lewat majelis taklim. Boleh ya, lihat di YouTube, nanti lihat YouTube hasil rekaman ini, ya, boleh dilihat. Dan insya Allah ini dasarnya jelas, dalil Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Nih, sungguh telah ada bagi kamu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fi fi'atainil taqata, di dalam dua fi'ah, ya. Satu fi'ah berarti satu golongan. Fi'ataini berarti dua golongan. Iltaqata, yang keduanya berhadap-hadapan dalam peperangan, ya. Dua golongan yang berhadap-hadapan, yakni antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, yaitu di Badar itu para ikhwan.
Ini cukup menjadi bukti, menjadi tanda bagi kalian semua. Baik ini dikhususkan kepada mereka tadi, orang-orang Yahudi yang 10 ya, yang menganggap bahwa kemenangan Rasulullah SAW tadi adalah hal yang remeh, dan juga kepada kaum muslimin. Ini harus diambil bukti sebagai tanda kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Sebagian satu golongan berperang di jalan Allah fi sabilillah. Wa ukhra kafiratun, dan sebagian berperang di dalam golongan orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir ini kalau di wasal bacaannya kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Orang-orang kafir tadi itu yang perang di jalan kekafirannya, di ayat lain disebutkan orang-orang kafir ini berperang di jalan sabilit taghut, jalan setan. Yarawnahum, mereka melihat akan pasukan kaum muslimin. Humnya adalah kaum muslimin. Mislaihim, 2 kali jumlah mereka. Ra'yal ain, secara penglihatan mata, secara penglihatan mata telanjang, kasat mata para ikhwan dan akhwat. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan kepada semua manusia, bil khusus orang-orang beriman yang sedang berlaga pada saat itu, para mujahid fisabilillah bersama Rasulullah SAW. Orang-orang kafir ini melihat jumlah mereka itu, jumlah muslimin 2 kali lipat oleh mata mereka. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, dan Allah memberikan kekuatan dengan pertolongannya pada siapa yang dikehendakinya. Jadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jelas adalah orang-orang yang berpihak pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya ini orang-orang yang beriman. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu la'ibrah, sungguh menjadi ibrah, liulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mempunyai pandangan pandangan di dalam hati manusia. Jadi artinya pandangan bukan sekedar dia punya mata, melainkan dengan pandangan itu dia bisa melihat bahwa ibrah tadi itu secara nyata menunjukkan bahwa kemenangan itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan keras dari Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, 4 ayat yang kita kaji pada malam hari ini, kita dapat simpulkan nanti masing-masing. Yang intinya adalah jelas bahwasanya orang-orang yang kafir itu Allah Subhanahu wa taala akan siksa mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Kemudian orang-orang yang beriman diberikan kemenangan, dan kemenangan mereka di dunia ini akan membawa kemenangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, dan lain-lain surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hadanallahu iyyakum ajmain, al-afwa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.